Selamat datang channel Trading for Better Life. Hari ini IHSG masih lanjut turun 1% lebih ke angka 7.114. Dan di video ini coba analisa satu emiten secara teknikal saat ini mulai sideways dan ternyata JP Morgan dan BlackRock masih melakukan distribusi sepanjang bulan November ini. Bagaimana potensi saham ke depannya, apakah masih menarik untuk kita coba hold? Yuk kita coba pelajari analisanya di video ini. Semoga analisa diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru kan di-upload setiap harinya. Sebelum saya mulai analisa, kita baca dulu satu artikel berita dengan judul JP Morgan CS gerak cepat usai turunkan rating saham Telkom. Jadi kita baca sekilas ketika pemberitaan ini, bisa kita lihat sejumlah nama big fund termasuk JP Morgan dan BlackRock segera memangkas kepemilikan mereka di saham Telkom usai penurunan rating saham perusahaan tersebut. Jadi JP Morgan sebelumnya telah menurunkan rating Telkom menjadi netral dari sebelumnya overweight. Perbankan investasi asal Amerika Serikat yang mengantisipasi kinerja Telkom yang akan tetap tertekan hingga tahun depan. Jadi jika kita baca lebih lanjut, dari data Bloomberg hari Kamis tanggal 28 November kemarin, sejumlah nama pemodal kakap kompak memangkas kepemilikan saham mereka di saham Telkom. Jadi BlackRock terpantau mulai melepas saham Telkom sepanjang November ini. JP Morgan juga terpantau ikut melepas saham Telkom. Selain itu ada FMR LLC juga terpantau melakukan distribusi atau melepas saham Telkom. Jadi banyak investor besar dunia melakukan distribusi. State Street Corp juga dan Dimensional Fund Advisor juga masing-masing melepas. Dan sekarang kita lihat secara teknikal. Cara teknikal jika kita perhatikan Telkom memang saat ini mulai sideways. Jadi sebelumnya memang sempat lanjut downtrend setelah gagal naik di atas garis EMA 50 140. Dan pada saat menyentuh harga 2.500 Telkom memang mulai bangkit. Dan jika kita perhatikan setelah berhasil rebound dari 2.500, Telkom dalam 2 minggu ini masih gagal naik melewati harga 2.800. Dan memang sempat mendekati garis EMA 50 pada tanggal 11 November, tapi setelah itu Telkom mulai sideways, sempat melemah kembali mendekati harga 2.650. Tapi 1 minggu ini Telkom masih kuat bertahan di support ini. Dan hari ini terpantau memang Telkom masih naik, masih turun 0,37% kan 2.710, dan candle jika kita lihat walaupun turun ini ada candle hijau, tapi memang candle tidak begitu oke karena ini juga ada uji dan ada shadow ke atas. Tapi secara teknikal dalam 2 minggu ini Telkom mulai mencoba untuk bangkit, jadi mulai mencoba untuk terbentuk high low, tapi secara teknikal masih belum aman selama belum berhasil naik di atas garis EMA 50. Dan jika kita perhatikan broker summary, terpantau dalam 1 minggu ini asing masih keluar. Jadi pada perdagangan hari ini asing masih keluar. Di broker summary jika kita lihat penurunan 0,36% ini terpantau sebenarnya tidak ada distribusi. Malah jika kita lihat top 5 ini ada sedikit akumulasi. Jadi untuk Telkom apabila teman-teman sudah punya dan saat ini masih hold, menurut saya masih bisa di hold selama Telkom masih kuat di atas 2.650. Karena selama masih kuat di atas support ini, minimal Telkom masih ada potensi untuk melanjutkan high low-nya. Jadi masih ada potensi untuk kembali rebound menuju 2.800 sampai sekitar garis EMA 50 sekitar 2.830. Jadi untuk teman-teman ingin coba pantau dan entry minggu depan, masih bisa coba pantau, tapi untuk entry coba tunggu kembali di sekitar 2.650. Apabila Telkom terpantau mengetes target harga ini masih bisa bertanda rebound, masih menarik untuk coba swing dengan target terdekat di 2.800 sampai maksimal misalnya sekitar 2.850 untuk target swing. Tapi sebaiknya jangan entry apabila Telkom ternyata gagal bertahan di 2.650. Karena apabila tembus maka secara teknikal Telkom berpotensi untuk kembali turun menuju zona supportnya di 2.500 sampai 2.550. Sekarang kita lihat XL jika kita perhatikan secara teknikal juga hampir mirip dengan Telkom. Secara trend saat ini masih belum oke, tapi Telkom juga sama sudah mulai terbentuk high low. Sebelumnya juga beberapa kali mencoba naik di atas garis EMA 50 yang saat sekitar 2.220, XL masih gagal. Tapi jika kita lihat pada saat menyentuh sekitar 2.180, XL mencoba untuk bertahan. Jadi saat ini 2.180 masih berupa support dan di bawah juga masih ada support 2.150. Dan hari ini jika kita lihat XL sempat naik tinggi menyentuh sekitar garis EMA 150 di 2.250, tapi penutupan kembali berada di bawah garis EMA 50. Jadi secara teknikal saat ini memang XL mulai membaik, tapi ingat ini juga masih belum aman selama terkonfirmasi belum berhasil break kedua garis EMA minggu depan. Tapi jika kita perhatikan untuk XL pada kenaikan hari ini, menarik 3 hari terakhir asing sudah mulai masuk dengan jumlah lumayan besar, dan kenaikan 1% lebih ini jika kita pantau ini ada akumulasi dengan jumlah besar.
Sehingga saya lihat XM minggu depan masih ada potensi untuk kembali naik mengetes garis EMA 150. Jadi masih ada potensi untuk mengetes. Jadi apabila teman-teman sudah dapat di harga bawah, bisa pertimbangkan untuk swing take profit apabila XL gagal naik di atas 2250, atau hold satu selama 2150 tidak tembus dengan target lebih jauh sekitar 2300. Jadi karena masih ada akumulasi, asing juga sudah mulai masuk, masih ada potensi XL minggu depan untuk break garis EMA 150 dan mulai uptrend. Selanjutnya saya coba update saham MTEL yang merupakan salah satu saham masuk watchlist kami dari 2 minggu yang lalu. Kan cara pergerakan sebelumnya MTEL menarik apabila memang berhasil naik di atas 580. Karena apabila berhasil break, MTEL akan mulai terbentuk high low. Dan bisa kita setelah berhasil break, MTEL memang mulai membaik secara trend. Walaupun sama ini juga belum bisa kita konfirmasi uptrend. Karena saatnya MTEL baru mencoba untuk break garis EMA 50 dan di atasnya juga masih ada garis EMA 150 di 635. Jadi sebenarnya garis EMA 150 merupakan target take profit. Jadi apabila teman-teman sudah berhasil buy on breakout di 580, Musa bisa jadikan 600 untuk trade stop atau take profit apabila MTEL gagal break 630 atau di sekitar garis EMA 150 ini. Karena beberapa kali mencoba naik di atas garis EMA 150, MTEL selalu gagal dan sempat melemah. Dan untuk MTEL jika kita lihat kenaikan hari ini terpantau juga masih ada akumulasi, tapi asing satu minggu ini terpantau mulai keluar. Jadi MTEL apabila teman-teman saat ini baru mau coba entry, saya sebenarnya sudah tidak menyarankan untuk coba entry di harga sekarang. Karena ingat walaupun hari ini naik, ini masih mencoba break garis EMA 50 apabila masih gagal break. Secara teknikal tetap masih ada potensi untuk kembali melemah ke 600 sampai 580. Dan walaupun berhasil break pun tetap masih ada resisten lumayan kuat di garis EMA 150. Jadi selama belum berhasil naik di atas garis EMA ini, MTEL belum bisa terkonfirmasi uptrend. Walaupun sudah naik lumayan tinggi dari sekitar 555 ke sekitar harga 600-an. Ya teman-teman bisa jadikan 600 untuk trail stop atau pertimbangkan untuk swing take profit apabila gagal naik di atas garis EMA ini. Selanjutnya Indosat juga jika kita perhatikan sebelumnya juga berhasil rebound setelah menyentuh 2140 sampai 2150, tapi bisa kita lihat mencoba naik di atas garis EMA ternyata masih gagal break dan melemah. Itu selalu saya jelaskan, selama belum berhasil break itu secara teknikal untuk tren jangka menengah masih belum aman. Jadi selalu pertimbangkan untuk jadikan garis EMA 50 atau 150 untuk target take profit apabila teman-teman sudah dapat di harga bawah dan berhasil rebound. Dan jika kita lihat hari ini Indosat juga memang masih naik 1% lebih ke 2400. Dan untuk Indosat jika kita perhatikan menarik, satu minggu ini asing masih masuk dengan jumlah lumayan besar dan broker summary pun kenaikan 1% lebih ini ada akumulasi. Jadi Indosat apabila teman-teman belum take profit di sekitar garis EMA 50 150 saat ini masih bisa hold karena belum terbentuk lower low. Dan jika kita lihat saat ini ada satu support terdekat di 2350. Selama masih kuat di atas support ini minimal Indosat masih akan sideways. Jadi apabila teman-teman saat ini baru mau coba pantau saham Indosat, misalnya lebih oke adalah coba tunggu kembali ke 2350. Apabila minggu depan Indosat terpantau mengetes support yang masih bisa bertahan dari bawah, masih menarik untuk coba entry dengan target take profit jangka pendek di 2500 sampai garis EMA 150 di sekitar 2550. Atau hold satu selama 2350 tidak tembus dengan target lebih jauh di sekitar 2600 sampai sekitar 2750 untuk tren yang lebih jauhnya. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.